Hai guys, jumpa lagi dengan Alam Berkah Channel. Pada video kali ini saya akan membahas negara-negara terkaya di dunia. Langsung saja kita simak video selengkapnya. Negara Qatar adalah sebuah negara emirat di Timur Tengah yang terletak di sebuah semenanjung kecil di Jazirah Arab di Asia Barat. Satu-satunya batas darat mereka adalah Arab Saudi, di selatan dan sisanya berbatasan dengan Teluk Persia. Negara di Timur Tengah ini, menjadi negara terkaya di dunia urutan 1 dengan PDB atas dasar paritas daya beli PPP, mencapai 132.886 dolar Amerika Serikat. Qatar digolongkan sebagai negara yang memiliki indeks pembangunan manusia sangat tinggi, dan paling baik di antara negara Arab lainnya. Sumber kekayaan negara ini diketahui berasal dari cadangan minyak, gas, dan petrokimia yang sangat besar, tidak sebanding dengan populasi yang sangat kecil, yakni hanya 2,8 juta jiwa. Awalnya, ekonomi Qatar difokuskan pada perikanan dan mutiara, namun industri mutiara jatuh setelah munculnya mutiara yang dibudidayakan dari Jepang pada tahun 1920-an dan 1930-an. Transformasi ekonomi terjadi pada tahun 1940, yaitu ketika ditemukan minyak bumi di lapangan Dukhan. Sekarang, pemasukan utama Qatar adalah dari ekspor minyak dan gas bumi. Simpanan minyak negara ini diperkirakan sebesar 15 miliar barel atau 2,4 kilometer kubik. Dengan tidak adanya pajak penghasilan, Qatar, bersama Bahrain, adalah salah satu negara dengan tingkat pajak terendah di dunia. Sehingga pembangunan arsitektur ultramodern untuk gedung hingga mal sangat masif sehingga membuat Qatar masuk dalam daftar negara terkaya di dunia selama 20 tahun. Negara Luxembourg adalah sebuah negara yang tidak berbatasan dengan laut di Eropa bagian barat laut. Merupakan negara dengan luas 2.586 km. Sejak 1815, Luxembourg merupakan satu-satunya negara di dunia yang masih dipimpin oleh adipati atau haryapati sebagai kepala negara. Dengan penduduk sebanyak 600.000 orang ini berhasil menempati urutan kedua. Negara terkaya di dunia. Luxembourg memiliki PDB per kapita tertinggi di dunia, sebesar 87.955 dolar 2005. Tingkat pengangguran 4,4% dari seluruh angkatan kerja pada Juli tahun 2005. Pendapatan negara ini, dari sektor industri, yang hingga belakangan ini didominasi oleh baja, kini semakin beraneka ragam dan mencakup pula kimia, karet, dan produk-produk lainnya. Dalam beberapa dasawarsa terakhir, pertumbuhan dalam sektor finansial telah lebih dari menggantikan penurunan dalam baja. Sektor jasa, khususnya perbankan, menyumbangkan proporsi yang bertumbuh dari ekonomi. Luxembourg menggunakan sebagian besar kekayaannya untuk menghadirkan perumahan, perawatan kesehatan, dan pendidikan yang lebih baik bagi rakyatnya, yang sejauh ini menikmati standar hidup tertinggi di zona euro. Negara Singapura adalah sebuah negara pulau di lepas ujung selatan Semenanjung Malaya, 137 km, 85 mil, di utara Khatulistiwa di Asia Tenggara. Singapura, merdeka di tahun 1965, tetapi negara tersebut berhasil maju dan sukses menjadi yang terkaya. Hal itu dikarenakan pembangunan pesat yang dilakukan demi memajukan negaranya. Singapura adalah pusat keuangan terdepan ketiga di dunia, dan sebuah kota dunia kosmopolitan yang memainkan peran penting dalam perdagangan dan keuangan internasional. Pelabuhan Singapura adalah satu dari 5 pelabuhan tersibuk di dunia. Singapura memiliki ekonomi pasar yang sangat maju, yang secara historis berputar di sekitar perdagangan entrepot. Bersama Hong Kong, Korea Selatan dan Taiwan, Singapura adalah satu dari 4 macan Asia. Ekonominya sangat bergantung pada ekspor dan pengolahan barang impor, khususnya di bidang manufaktur yang mewakili 26% PDB Singapura tahun 2005, dan meliputi sektor elektronik, pengolahan minyak bumi, bahan kimia, teknik mekanik dan ilmu biomedis. Tahun 2006, Singapura memproduksi sekitar 10% keluaran wafer dunia. Kini, negara tersebut dikenal sebagai surga fiskal yang makmur di mana ada keuntungan, dan dividen bebas pajak. Negara Brunei Darussalam, adalah negara berdaulat di Asia Tenggara yang terletak di pantai utara Pulau Kalimantan.
Negara ini memiliki wilayah seluas 5.765 km persegi yang menempati Pulau Borneo dengan garis pantai seluruhnya menyentuh Laut Tiongkok Selatan. Wilayahnya dipisahkan ke dalam dua negara bagian di Malaysia yaitu Sarawak dan Sabah. Ekonomi kecil yang kaya ini adalah suatu campuran kewirausahaan dalam negeri dan asing, pengawalan kerajaan, kebajikan, serta tradisi kampung. Pengeluaran minyak mentah dan gas alam terdiri dari hampir setengah PDB. Ekonomi Brunei Darussalam bertumpu pada sektor minyak bumi dan gas dengan pendapatan nasional yang termasuk tinggi di dunia. Satuan mata uangnya adalah Brunei Dolar yang memiliki nilai sama dengan dolar Singapura. Diperkirakan kekayaan itu mencapai sekitar 28 miliar dolar atau setara dengan 392 triliun rupiah, kurs Rp14.000. Bahkan, kekayaan tersebut lebih dari 50 kali kekayaan Ratu Elizabeth di Inggris. Uni Emirat Arab adalah sebuah negara federasi dari 7 emirat yang kaya akan minyak bumi. 7 emirat ini adalah Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujairah, Ras Al Khaimah, Sharjah dan Qaywin. UEA adalah tempat bagi bangunan tertinggi di dunia, Burj Khalifa. Pertanian, perikanan, dan mutiara, perdagangan, dahulunya adalah andalan ekonomi negara ini. Kemudian minyak ditemukan pada 1950-an dan membuat segalanya berubah. Kekayaan Uni Emirat Arab berdasarkan pengeluaran minyak dan gas yaitu 33% dari GDP negara itu. Emirat Arab adalah negara penghasil minyak ketiga terbesar di kawasan Teluk setelah Arab Saudi dan Iran. Sejak 1973, Uni Emirat Arab telah mengalami perubahan dari negara kecil yang terletak di gurun menjadi negara modern dengan taraf kehidupan yang tinggi. Saat ini, penduduknya yang sangat kosmopolitan menikmati kekayaan yang melimpah dan arsitektur Islam tradisional bercampur dengan pusat perbelanjaan mewah. Dan, pekerja datang dari seluruh dunia terpikat oleh gaji bebas pajak sambil menikmati terik matahari sepanjang tahun, karena hanya sekitar 20% penduduk yang tinggal di negara itu yang sebenarnya lahir secara lokal. Ekonomi Uni Emirat Arab juga semakin terdiversifikasi. Di luar sektor hidrokarbon yang secara tradisional dominan, terdapat sektor lain seperti perdagangan dan keuangan, serta konstruksi dan pariwisata, yang merupakan industri utama. Sebelum menutup video ini, mari tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih, dan sampai jumpa lagi pada video selanjutnya.